Di sini saya akan menguak sedikit kisah cerita atau konon ya. Ini di jembatan Gandul ya. Orang sini menyebutnya Kretek Gandul. Di sini di belakang saya ini ada semak-semak bebatuan. Semak-semak bebatuan ini mengandung unsur beberapa lapis dari model jenis bentuk kerangka pembuatan, baik dari sistem pembuatannya, baik dari sistem pengerjaannya. Ini semuanya dikerjakan oleh orang-orang zaman Belanda. Walaupun konon yang jelas ini pribumi Tuban yang dipekerjakan adalah orang-orang pribumi sendiri di samping baratnya jembatan Gandul. Kenapa saya sampai menjabarkan tentang isi daripada jalan Gandul ini? Konon ketika saya masih kecil, usia kira-kira 10-15 tahun yang lampau, di sini ini juga pernah disebut bahwasanya pembuatan jalan ini juga selain memerlukan tenaga dari orang-orang pribumi pas pada masa peperangan zaman Belanda atau zaman Jepang dahulu ya, ini tempat ini selain diburuk pakai bebatuan dan tanah-tanah atau sistem yang lain, tempat ini juga ada beberapa mayat yang dikubur di sini. Dari tempat saya duduk kisaran 100 meter baratnya jembatan Gandul ini ya. Samping kanan kiri jembatan ini mempunyai volume ketinggian 5-6 meter dari atas ke bawah. Yang dari barat sampai ke timur bentuk lurusnya yaitu kisaran 1500 meter. Ini adalah bentuk salah satu rangkaian jembatan Gandul di desa Selang ya. Jembatan ini jembatan jalur penghubung antara Kecamatan Gerabakan dan Montong menuju ke arah Tuban atau ke arah kota. Di belakang saya ini mempunyai beberapa unsur jenis bebatuan atau teknikal pemasangan bebatuan dari jarak 1500 meter dengan tebal volume 5-6 meter ketinggian jalan ini. Bayangkan orang-orang dahulu banyak sejarah menguak kasus tentang jembatan ini. Saat ini saya bertempat di dekatnya jembatan, kurang lebih jarak 50 meter. Di sini saya akan menunjukkan peninggalan dari jenis atau fitur pembuatan jembatan ini. Jadi, alhamdulillah masih ada jembatan yang bentuk pasangan batunya masih utuh. Ini akan saya dokumentasikan. Ayo kita simak videonya. Nah, ini posisinya masih terbentuk seperti sedia kala, belum ada perubahan dari tangan-tangan manusia ya. Ini tidak memakai bahan seperti semen seperti apa, kan tetapi ini bebatuan langsung ditata sedemikian rupa bagusnya, seperti arkeologi yang ada zaman dahulu. Ini yang memperkerjakan ialah para generasi zaman dahulu atau para pahlawan yang mendahului kita. Bisa kita sebut para orang-orang tua yang telah gugur di perjuangannya dalam mempertahankan NKRI ini. Yang konon dulunya dikerjakan secara paksa, bahkan ada yang meninggal di sini, kemudian dibuat juga, dimakamkan juga di jembatan sini.
lokasi itu mudah-mudahan tidak diambil orang lagi. Bagian sudah ada yang diambil ini. Awalnya di sini saya juga terinspirasi oleh teman-teman yang mengupload tentang kondisi keistimewaan atau kondisi keadaan yang ada di jembatan Gandul ini, akan keindahannya. Kalau dari saya, sewaktu saya sampai sini, justru saya terharu dengan kondisi yang saat ini terjadi. Di mana kondisi alam yang baik ini? Apakah keistimewaannya? Mengapa saya bilang begitu? Karena kondisi saat ini jembatan Gandul sebagai sejarah peninggalan orang-orang zaman dahulu, sejarah para orang tua kita, sejarah para pahlawan kita sudah hilang karena sebagian sudah dirusak oleh tangan-tangan orang yang tidak peduli akan situs sejarah yang ada. Kabupaten Tuban adalah salah satu brand berbagai situs, baik religi maupun situs nuansa alam seperti ini. Akan tetapi semenjak saya datang ke sini, dari berbagai bentuk batuannya, dari berbagai cara penggaliannya, atau bentuk cara pembuatan monumen atau jembatan ini, sungguh menakjubkan. Pun begitu pula tentang kononnya, pembuatan jembatan ini memerlukan waktu berapa puluh tahun, sehingga orang-orang pribumi ini dipekerjakan oleh para Belanda zaman dahulu, sehingga orang-orang pribumi ini bekerja di sini membuat jalan jembatan Gandul ini, yang kurang lebih saya sebutkan tadi sekitar 1.500 meter jaraknya dari sini. Yang volume ketebalan jembatan ini kurang lebih 5-6 meter dari atas. Ini memerlukan waktu dan memerlukan tenaga dari orang-orang pribumi. Terus sebagai generasi muda, di mana rasa kepedulian kita, di mana rasa prihatin kita, di mana rasa sosial kita melihat kondisi suasana alam, suasana kesejukan seperti ini. Alangkah indahnya kalau situs sejarah ini masih dijaga dan dirawat kondisinya. Kan tetapi di sini saya tidak jadi menguak tentang keindahan jembatan Gandul, akan tetapi saya lebih miris hatiku melihat suasana alam yang begini, yang sudah hancur, tidak ada jembatannya. Kesimpulan daripada apa yang saya jabarkan ini mudah-mudahan sedikit memotivasi diri pribadi khususnya, kemudian di kalangan pemuda di Tuban umumnya, agar apa? Bukan saya membuat video ini untuk viral atau untuk dikenal banyak orang, bukan. Kan tetapi situs bersejarah ini yang akan mengingatkan kita, situs bersejarah ini yang akan membawa kita ke pemikiran zaman dahulu, agar kita tahu bagaimana perjuangan para nenek moyang kita, perjuangan para pahlawan pendahulu kita, perjuangan para guru kita, perjuangan para orang tua kita. Mari kita sadari bahwasanya situs bersejarah ini akan membawakan kita nanti agar kita menjadi generasi yang ingat akan situs bersejarah ini yang menghubungkan kepada nilai-nilai Pancasila kenegaraan Indonesia. Yang terakhir, sungguh mohon untuk orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang peduli akan lingkungan situs bersejarah ini agar sedikit memperhatikan dan sedikit ada ruangan, paling tidak cagar alam atau situs budaya ini dikasih template ya, dikasih keterangan bahwasanya situs bersejarah ini baik volume pembuatan agar pembuatan ini dikasih keterangan bahwasanya jangan sampai ada yang mengambil besinya, jangan sampai ada yang mengambil batuannya,
atau yang mengambil apapun yang ada di sini, agar apa, nilai sejarah ini bisa kita simak, bisa kita turunkan kepada anak cucu kita, agar kita bisa mengenal inilah Indonesia, inilah budaya Indonesia, dan Indonesia akan selalu dikenang bahwasanya Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai nilai-nilai yang positif sejarah terhadap bangsa dan negara ini